Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik aja. Amin. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu dari kelompok 2 yang berjudul tentang banjir dari MK Mitigasi Bencana. Sebaiknya terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan dari teman saya, yaitu Nadia Kusuma, yang kedua Nadia Sari, yang ketiga Cut Pitayani, dan yang terakhir oleh saya sendiri, yaitu Sabri. Untuk yang selanjutnya, kepada Sabri kami persilahkan untuk mempresentasikan sesi yang pertama. Pengertian banjir. Banjir merupakan hal yang rutin. Setiap tahun pasti datang. Banjir sebenarnya merupakan fenomena kejadian alam biasa yang sering terjadi dan dihadapi hampir di seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Banjir sudah termasuk dalam urutan bencana yang besar karena memakan banyak korban yang cukup besar. Jenis-jenis banjir terbagi menjadi 3, yaitu banjir sungai, banjir danau, banjir laut pasang. Banjir sungai. Banjir sungai merupakan terjadi akibat badai terus-menerus dan hujan berlebihan terjadi di daerah yang dataran yang rendah, sehingga dalam periode waktu yang lama untuk menanggulangi banjir tersebut di daerah itu sendiri. Banjir danau. Banjir danau adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan atau jebolnya bendungan-bendungan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Yang ketiga, banjir laut pasang. Banjir laut pasang adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang karena akibat adanya badai dan gempa bumi di bawah laut maupun di atas laut yang menggenangi daratan di daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir ini salah satunya adalah penebangan hutan secara liar tanpa disertai dengan reboisasi. Hal ini merupakan salah satu sebab utama perusak hutan yang mengakibatkan terjadinya banjir, di mana manusia menebang hutan, menebang kayu sebagai perabot atau lantai dalam rumah. Seharusnya penebangan hutan ini dilakukan dalam aturan tertentu yang mengurangi kerusakan lingkungan. Akan tetapi kebanyakan hutan di hutan sangat merusak karena penebangannya dilakukan semena-mena. Nah, selanjutnya ke jumlah spesies yang ditemukan di hutan yang telah ditebangi jauh lebih rendah karena banyak hewan tidak dapat bertahan hidup dengan berubahnya lingkungan di sekitarnya. Untuk contoh penyebab terjadinya banjir karena pembuangan sampah sembarangan ke aliran sungai. Hal ini dapat juga merusak lingkungan karena bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Selanjutnya dapat merusak tempat spesies makhluk hidup yang ada di laut sehingga tidak dapat bertahan hidup.
Selanjutnya, dampak negatif dari banjir. Dampak negatif dari banjir ini menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa rusaknya area pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan air bersih, rusaknya sarana dan prasarana penduduk, rusaknya area pertanian, timbulnya penyakit-penyakit, dan menghambat transportasi darat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah banjir. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar dapat mengurangi banjir tahunan, yaitu dengan menanam banyak pepohonan agar air hujan tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi tertahan pada akar pepohonan. Kandungan air pada akar pepohonan akan berfungsi sebagai reservoir di musim kemarau. Mengolah sampah dengan benar, tidak membuang sampah ke sungai atau ke jalanan juga dapat mengurangi bahaya banjir. Jika sampah dibuang sembarangan, sampah dapat menyumbat saluran-saluran air yang ada dan mengakibatkan banjir saat hujan datang. Salah satu cara terbaru dengan biaya cukup murah untuk mengatasi banjir ini adalah dengan membuat lubang resapan biopori di dalam tanah. Biopori sendiri merupakan pori-pori yang berbentuk lubang atau terowongan oleh aktivitas organisme tanah dalam pengakaran tanaman. Aktivitas mereka lah yang akan menciptakan rongga-rongga atau liang-liang di dalam tanah, di mana rongga-rongga tersebut akan terisi udara yang menjadi saluran air untuk meresap ke dalam tanah. Bila lubang-lubang seperti ini dibuat dalam jumlah yang banyak, maka kemampuan dari sebidang tanah untuk meresapkan air akan meningkat. Meningkatnya kemampuan tanah dalam meresapkan air akan memperkecil peluang terjadinya aliran air di permukaan tanah. Dengan kata lain, akan mengurangi banjir yang mungkin akan terjadi setiap dari tahun ke tahun karena air dapat diserap langsung ke dalam tanah. Peningkatan jumlah biopori tersebut dapat dilakukan dengan membuat lubang vertikal ke dalam tanah. Lubang-lubang tersebut selanjutnya diisi bahan organik seperti sampah-sampah organik rumah tangga, potongan rumput, dan vegetasi lainnya. Bahan organik ini melalui proses pengomposan menjadi sumber energi bagi organisme di dalam tanah. Dengan adanya bahan organik yang cukup, aktivitas mereka di dalam tanah akan meningkat. Dengan meningkatnya aktivitas organisme di dalam tanah, maka akan semakin banyak rongga-rongga biopori yang terbentuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia Kesuma. Cara penanggulangan banjir. Nah, di sini terdapat 7 cara penanggulangan banjir. Yang pertama, dengan membersihkan sungai dan got atau selokan dari sampah dan endapan lumpur untuk memperlancar aliran sungai. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, dengan membuat sistem penampung air berupa sumur resapan yang terhubung dengan sistem drainase yang baik. Yang keempat, dengan memindahkan bangunan atau konstruksi yang berada pada jalur banjir sehingga ia tidak menghambat air. Yang kelima, yaitu dengan melakukan penghijauan pada area kosong atau biasa disebut dengan hutan buatan. Yang keenam, membuat tempat penyerapan air dapat berupa sumur resapan ataupun area pada lubang yang berpori. Nah, yang ketujuh, dengan melakukan koordinasi dengan wilayah-wilayah sekitar untuk merencanakan tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan dalam menanggulangi banjir.